وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram setelah sebelumnya kita selama sebulan atau lebih. Kita akan memulai di hadis 200. Di sini 200 berapa di kitab terjemahan, ikhwan? Sekarang kalau dia 274, tapi kalau di sini 200. Hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW yastaftihu shalah. 215, Masya Allah. Oke. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Mulai dari situ insyaallah. Terakhir kita bahas tentang doa iftitah dan kemudian tentang ta'awudz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Insyaallah sekarang kita bahas hadis 215 di kitab terjemahan. Ya, fadhal iqra. Ibnu Hajar. Kayak ada Hajar itu kayak Ibnu Hajar. Coba. Qala Imam al-Muallif Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Faslun syai'un min sifati sholati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yusris ra'sahu wa lam yusawwidhu walakin baina dhalik. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبوع. Yaftarish. Di sini yaftarisha wa yanha an yaftarisha untuk yafrisha wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi kana yakhtimu as-salata bitaslim akhrajahu Muslim wa lahu illah. Baik, di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau
memberikan keterangan walahu illah, yaitu di hadis ini terdapat illat, yaitu kalau illat dalam ilmu hadis maka itu kecacatan. Tapi kalau illat dalam ilmu usul fiqih maka itu adalah sebab dan alasan. Kalau itu illat dalam ilmu sharaf maka itu adalah suatu huruf, baik itu waw, hamzah, alif atau ya dalam 3 lafal, dalam 3 huruf. Itu jadi illat atau illah itu di setiap dari disiplin ilmu ada masing-masing makna. Kalau di ilmu hadis illat itu ada kecacatan. Kalau di ilmu usul fiqih illat itu adalah cause atau reasoning, sebab terwujudnya hukum. Kalau misalnya dalam ilmu saraf maka illat itu adalah suatu huruf, baik itu alif, waw atau ya yang ada dalam salah satu dari 3 asal huruf. Misalnya fa'ala, ya kan? Fa, ain, lam. Jadi fa'ala yang pertama fa'ul fi'il, ainul fi'il dan lamul fi'il gitu. Contoh misalnya katakan doroba. Ini tidak ada harfu illah, gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan qala, ini 3 huruf. Dan huruf yang kedua yaitu ainul fi'il itu huruf illah, alif namanya. Nah itu bukan kita bahas, bukan yang kita bahas. Tapi di sini illat yang bagi Ibnu Hajar karena beliau menganggap di sini adanya keterputusan sanad antara Abul Jauza seorang tabi'in ke Aisyah radhiyallahu anha. Ya, seorang tabi'in yaitu Abul Jauza ke Aisyah radhiyallahu anha. Ya begitu. Namun wallahu alam yang lebih sahih adalah bahwasanya hadis ini muttasil, yaitu tersambung. Taib, kita lihat lafalnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbiri wal qira'ata bi alhamdulillahirabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan 2 hal, disebutkan di sini 2 hal. Pertama, lihat maf'ul bih dalam hadis ini. Ada as-salata, ada al-qira'ata. Dua-duanya maf'ul bih. Jadi Rasulullah SAW membuka salat dengan 2 hal. Membuka 2 hal, yaitu membuka salat dan membuka bacaan. Membuka salat itu dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar. Membuka bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Taib, yastaftihu sholata bitakbir, ini menunjukkan bahwasanya salat tidak akan sah kalau tidak ada takbiratul ihram. Tidak ada ucapan takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Kemudian wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga menjadi dalil bagi sebagian ulama yang mereka mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari Al-Fatihah. Ini menguatkan pendapat sebagian ulama bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Dan juga menguatkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan imam di salat jahriyah tidak perlu menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim karena ayat pertama bagi mereka dalam surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu banyak pendapat ini juga banyak diamini oleh dari para masyayikh terutama di Saudi Arabia. Maksudnya Hanabilah kontemporer, ulama-ulama Hanbali kekinian, mereka condong kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah, melainkan dia adalah pembuka untuk semua surat kecuali surat At-Taubah. Adapun dalam mazhab Asy-Syafi'i, dalam mazhab Syafi'iyah, bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Secara praktek di Saudi, secara teori di Saudi, umumnya ulama Saudi itu mereka menyatakan bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Namun secara praktik di mushaf cetakan mereka, bismillahirrahmanirrahim dijadikan sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Paham enggak maksud ana? Antum bisa lihat di mushaf cetakan Madinah misalnya, atau mungkin di aplikasi Al-Qur'an,
yang mana di situ mushaf yang memang populer lah di dunia ini, itu rata-rata menginclude Bismillahirrahmanirrahim sebagai the first chapter dari surat Al-Fatihah. Taib mana yang lebih sahih, ini menjadi perselisihan yang panjang dari dulu sampai sekarang. Kalau Anda lebih condong ke pendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah, namun karena ada dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka Bismillahirrahmanirrahim dalam salat jahriyah tidak dijaharkan. Tapi tidak dijaharkan bukan karena Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Hanya saja memang kalau kita melihat dari kumpulan dalil, kita akan mendapatkan semua dari mazhab ini yang berbeda itu mereka berpegang pada dalil yang kuat dan pendalilan yang juga valid gitu loh. Dalil yang valid dan pendalilan yang kuat. Ya, jadi ini perselisihan yang tidak perlu sampai bagaimana. Ya udah. Masing-masing ya beramal aja lah gitu ya. Begitu. Kemudian wa kana idza raka'a lam yashkhis atau lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Ketika Rasulullah SAW ruku', beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula beliau menundukkannya, akan tetapi di antara keduanya yaitu apa? Yaitu tetap tegak versi ruku'. Kalau misalnya dia dongak, berarti kan dia kayak gini. Ya kalau misalnya sholat berjamaah dia menghadap apa? Bokong teman di depannya. Kalau misalnya dia nunduk, maka dia kayak gini. Enggak, tetapi tetap seperti ini ya. Ini kepalanya, lehernya, badannya. Ya, seperti ini. Enggak gini, enggak juga gini. Ya konyol kalau kayak gini mah. Gini enggak juga. Nah, gitu. Nah, lam yushakhis atau lam yushkhis ra'sahu, tidak mendongakkan gini dan tidak juga yusawwib, yaitu menurunkannya, melainkan walakin baina dzalik, yaitu tetap tegak antara dua tadi. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'imah. Ya, nah, dan ketika beliau alaihi salatu wasalam bangkit dari ruku', maka beliau tidak sujud sebelum berdiri tegak lurus. Maksudnya beliau tidak beranjak menuju sujud sebelum beliau tegak berdiri i'tidal. Ya, maka seseorang ketika dia ruku', kemudian ketika dia mau i'tidal tapi enggak sampai tegak ini, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah atau minimal ruku'nya i'tidalnya tidak sah, dan itu rukun. Meninggalkan rukun dengan sengaja membuat salat batal. Kalau meninggalkan rukun dengan tidak sengaja, maka membuat rakaat tersebut batal, harus diganti nanti. Ya begitu. Jadi minimal sentuhan, maksudnya minimal mungkin tumakninah juga wajib atau rukun, maka minimal sekadar dengan bacaan Rabbana walakal hamd. Ya, walaupun sebentar gitu. Terus baru dia sujud. Dengan hadis ini sudah menjadi dalil yang kuat bahwasanya jemaah orang-orang yang salat tarawih dengan cepat itu tidak ada yang sah. Tidak sah. Baik imam atau makmum. Imamnya aja enggak sah, apalagi ya makmumnya gitu. Kalau imam udah enggak sah salatnya, makmumnya enggak sah. Sebagaimana dalam kaidah man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang sah salatnya, maka sah pula keimamannya. Mafhum mukhalafahnya dari kaidah ini adalah, dari dhabit ini adalah man lam tasihha salatuhu lam tasihha imamatuhu. Siapa yang enggak sah salatnya, maka keimamannya enggak sah. Kalau keimamannya enggak sah sementara makmum tahu ketidakabsahan imam ini, maka makmum sah enggak salatnya? Enggak. Ana ulangi. Siapa yang tidak sah salatnya, maka keimamannya enggak sah. Oke? Siapa yang enggak sah salatnya, maka kalau dia jadi imam, keimamannya enggak sah. Enggak layak dijadikan imam karena salatnya enggak sah. Dan makmum yang mengetahui ketidaksahan salatnya imam ini, sah enggak menjadi makmum? Enggak. Dan sah enggak salatnya? Enggak. Begitu. Oke? Kalau misalnya imam ini adalah dukun misalnya, sementara makmum ini tahu ini imam ini dukun, dia musyrik. Sah enggak keimamannya? Tidak sah, karena tidak sah salatnya musyrik. Lah makmum yang tahu ini adalah dukun, sah enggak menjadi makmum untuk dia?
Enggak. Lah kalau dia tetap kekeh sholat di belakang imam dukun ini, sah enggak sholat dia? Sah enggak sholat dia sebagai makmum terhadapnya? Enggak sah. Tapi orang yang enggak ngerti kalau ini dukun, sah enggak sholatnya sebagai makmum? Sah. Ketidaktahuannya itu adalah uzur buat dia gitu. Dan enggak perlu antum cari tahu. Antum misalnya ke suatu masjid ya, Masjid Asy-Syakirin misalnya. Ya gitu, misal di mana gitu enggak tahu. Nah, kayak pernah dengar kayak oh, Masjid Asy-Syakirin kayak di Karanggayam, Kecamatan Simus, Boyolali ya, kemarin pekan lalu. Nah, itu ketika di situ misalnya kemudian antum datang dan ini kok apa imamnya kok mukanya kayak muka dukun gitu. Terus kalau ngomong makoli inna rahmatan fi makoli gitu. Ini kira-kira dukun bukan ya, Aidan? Taib. Perlu enggak antum tanya dan klarifikasi? Afwan, akhi, itu bapak yang jadi imam itu dukun bukan? Enggak boleh ngomong. Selama antum tidak diberikan oleh Allah Ta'ala info langsung bahwa saya itu dukun, antum enggak perlu cari tahu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan kalian tuh nanya-nanya sesuatu yang kalau ditampakkan nanti jawabannya itu akan memperburuk kondisi kalian gitu. Jadi enggak usah nanya-nanya, enggak usah nanya ini dukun, kecuali kalau memang sangat kuat indikasinya. Yang membuat antum tidak bisa tenang untuk sholat. Misalnya dia pakai akik banyak gitu. Ya. Terus habis itu hitam ininya. Ya, terus pakai selayar apa namanya? Kayak gini tuh. Gitu-gitu lah gitu ya. Iya, kayak kok Slayer kayak vokalis Guns N' Roses nanti. Nah, kemudian juga kelihatan lah pokoknya. Wah, ini dukun ini. Ya enggak tenang kan hati kan? Antum tanya tabayin ke orang. Pak, maaf Pak, ini saya tanya supaya hati saya tenang. Itu bapak yang mau jadi imam itu dukun bukan? Itu Sinbad gitu. Ya. Gitu. Sinbad bukan wallahu alam deh. Ala kulli hal kalau memang itu tabayin karena itulah dukun maka tidak sah salatnya. Jadi ingat tadi siapa yang sah salatnya sah keimamannya. Dan siapa yang tidak sah salatnya entah karena dia musyrik, entah emang masyhur bacaan Al-Fatihahnya itu lahanjali, entah karena orang ini diketahui dia majnun, maka enggak sah kita jadi imam dan enggak boleh jadi imam terhadapnya. Enggak boleh enggak sah kita jadi makmumnya. Dan enggak boleh kita jadi makmumnya. Tapi kemudian wa kana ya kita lanjut. Wa kana idza rafa'a min as-sujudi lam yasjud hatta yastawiya jalisa. Nabi SAW ketika beliau mengangkat atau bangkit dari sujud, beliau tidak sujud lagi kecuali sebelum duduk dengan lurus. Jadi harus disempurnakan rukun duduk di antara dua sujud. Jadi duduk al-jalsah bainas sajdatain itu merupakan rukun di antara dua sujud dan harus ditunaikan tegak sesuai dengan rukun ini, dengan kriteria rukun ini. Kalau belum tegak sujud lagi maka apa? Maka tidak sah rukun tersebut. Kalau enggak sengaja boleh diulang ketika itu. Tapi kalau misalnya kelewat sampai berdiri lagi, maka dia telah meninggalkan rukun tanpa sengaja di rakaat itu sehingga harus menebusnya nanti menebusnya di rakaat berikutnya. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyata. Beliau membaca tahiyat setiap dua rakaat. Ya, 2 rakaat kemudian tahiyat. Para ulama mereka membahas sebenarnya yang menjadi ini tahiyat ini atau disebut juga tasyahud kadang-kadang. Kalau salat 2 rakaat, salatnya memang murni 2 rakaat, maka ini tahiyat akhir menjadi rukun. Paham enggak, ikhwan? Pahami baik-baik nih. Baik. Salat kan ada sekali tasyahud, ada yang 2 kali tasyahud. Ya enggak? Ngerti enggak, ikhwan? Ya, subuh tadi sekali tasyahudnya. Kalau misalnya zuhur 2 kali tasyahudnya. Kadang-kadang atau masbuk bisa 3 kali. Nah, pertanyaannya, mana yang merupakan rukun dari tasyahud?
Yang menjadi rukun mana, yang menjadi wajib mana? Mengerti nggak pertanyaan Anda, ikhwan? Tasyahud itu ada yang memang dia menjadi rukun, dan tasyahud itu ada yang dia bukan rukun tapi wajib. Gimana jawabannya? Yang akhir, walaupun tasyahudnya cuma satu, maka itu adalah rukun. Ngerti? Adapun kalau tasyahud itu tasyahud pertama atau kedua, bagi salat yang tasyahudnya banyak, maka non tasyahud akhir bukan rukun melainkan wajib. Gimana? Ngerti nggak? Tasyahud di salat-salat yang lebih dari satu kali tasyahud, maka tasyahud non tasyahud akhir bukan rukun melainkan wajib. For instance, nih example. Misalnya Anak kasih contoh-contoh sehingga antum paham. Antum salat subuh berapa kali tasyahud? Sekali. Karena ini cuma sekali tasyahud dalam satu salat, maka ya tasyahud yang ada ketika itu adalah tasyahud terakhir. Maka ini tasyahud rukun atau wajib? Rukun atau wajib? Ingat, rukun itu lebih tinggi stage-nya dibandingkan wajib. Rukun. Oke. Nanti sholat zuhur, ada berapa tasyahud? Dua tasyahud. Tasyahud pertama rukun atau wajib? Wajib. Tasyahud kedua rukun. Taib. Oke. Antum mau sholat berjamaah zuhur tapi masbuk. Antum baru datang di rakaat kedua. Oke. Di rakaat kedua antum baru masuk ikut sholat berjamaah. Maka kemudian kan ada tasyahud awal kan? Rakaat ketiga, rakaat keempat imam tasyahud kedua, tasyahud akhir ya imam. Antum juga tasyahud gak ikutan? Tapi tasyahud antum ini tasyahud terakhir bukan? Bukan. Berarti ini wajib enggak antum? Wajib, tapi bukan rukun. Oke? Kemudian antum tambah satu rakaat. Tambah satu rakaat, maka rakaat terakhir ini tasyahudnya yang terakhir, tasyahud akhir yang buat antum pribadi itu rukun atau wajib? Rukun. Oke, sekarang paham sini ya. Nah, apa bedanya kalau rukun dengan wajibnya ini? Apa bedanya? Kalau misalnya wajib antum tinggalkan enggak sengaja, maka cukup nanti sujud sahwi. Tapi kalau antum tinggalin sengaja, maka batal rokaat yang dimana antum tinggalin sengaja tasyahud wajib tersebut. Paham gak ikhwan? Enggak paham? Masih agak sedikit-sedikit gimana-gimana gitu? Nih. Ini ngebahas ini bener gak ya? Tahiyat ya. Ingat, tahiyat tasyahud yang kita maksud tahiyat tasyahud itu adalah lafal pengucapannya. Adapun duduknya itu bukan namanya tahiyat. Duduk itu adalah al-jalsah namanya. Jalsatut tahiyat atau jalsatut tasyahud. Faham gak ikhwan? Ibaratnya kayak takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar. Adapun angkat tangan itu raf'ul yadain namanya. Bedakan. Yang tadi kita dari tadi ngomongin tasyahud tahiyat itu ucapan tasyahud dan ucapan tahiyat, bukan duduknya. Duduknya itu ada bab sendiri. Duduk itu wasilah untuk antum bisa tasyahud dan tahiyat gitu loh. Sehingga ada orang yang duduk tasyahud, duduk tahiyat, tapi dia enggak baca. Berarti dia meninggalkan wajib atau meninggalkan rukun. Ngerti di sini? Ngerti enggak? Jadi yang kita maksud di sini tahiyat atau tasyahud adalah bacaan tahiyatus salawatut thayyibat dan seterusnya. At-tahiyatu lillahi wa salawatu dan ada beberapa redaksi. Itu bacaan tahiyat. Tasyahud sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Nah itu. Oke? Ini kalau tasyahud atau tahiyat di zuhur setelah 2 rakaat ini wajib hukumnya. Kalau antum enggak baca
sah nggak sholatnya? Kalau antum nggak baca karena lupa, maka gimana yang dilakukan nanti? Sujud sahwi saja. Tapi kalau antum nggak baca karena sengaja, nggak usah baca. Terus kemudian imam naik diri lagi, antum diri, berarti rakaat yang tadi untuk antum personal sah atau enggak? Rakaatnya yang kedua tidak sah rakaatnya. Antum tambah lagi nanti 1 rakaat setelah imam salam. Gimana, ngerti nggak di sini, ikhwan? Oke, jangan ninggalin. Ini wajib gitu loh. Kalau antum tinggalkan apa? Tasyahud akhir hukumnya wajib atau rukun? Rukun. Meninggalkan tasyahud akhir, gimana meninggalkan tasyahud akhir? Berarti enggak baca. Meninggalkan tasyahud akhir berarti enggak baca. Kalau dia meninggalkan enggak sengaja, maka rakaat tersebut tidak sah. Paham enggak? Enggak sengaja dia. Dia diam aja, kepikiran gitu. Lupa kalau enggak baca gitu. Maka itu enggak sah tuh. Tapi ya namanya tasyahud akhir kan, misalnya imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi belum baca tasyahud. Apa yang dilakukan? Ya dia lakukan, wallahu alam, boleh dia baca segera ketika itu tasyahud. Baca segera ketika itu tasyahud, kemudian ulang lagi salam. Tapi kalau dia ninggalin sengaja karena nggak mau, ngapain? Nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sholat yang tadi itu gugur, batal. Kenapa? Pertama, dia meninggalkan rukun dengan sengaja, yang mana hukumnya meninggalkan rukun sengaja itu membatalkan sholat. Kedua, dia telah meniatkan selesai sholat. Maka dia sesuai dengan niatannya. Gugurlah sholatnya. Selesai sholat dalam keadaan dia telah menggugurkan sholatnya sendiri, yaitu sengaja tidak membaca tasyahud. Ini penting, tahiyat atau tasyahud. Oke? Jadi baca tetap, jangan antum mengandalkan Fatihah doang ini baca, terus pas tasyahud antum enggak mau baca-baca. Jangan, baca. Karena itu diajarin kita dulu waktu kecil. Ya. Kemudian wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Rasulullah SAW beliau membentangkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ini baik di menegakkan ini, membentangkan berarti iftirash, yaitu membentangkan berarti dibentangkan gitu, ya, enggak ditegakkan. Kalau misalnya kaki kanan ditegakkan, baik di duduk di antara dua sujud, atau di tasyahud pertama, atau di tasyahud akhir. Ya, tetap begitu. Namun ada perbedaan antara iftirash dengan tawarruk. Tapi namanya iftirash dan tawarruk, kaki kanan pasti tetap tegak. Antum iftirash, kaki kanan tetap tegak. Antum tawarruk, kaki kanan juga tetap tegak. Gitu. Itu untuk sholat pada umumnya. Nah, kemudian dikatakan wa kana yafrishu rijlahu wa kana yanha an uqubatis syaitan. Beliau melarang cara duduk syaitan. Beliau melarang cara duduk syaitan. Ini uqbatus syaitan itu ada beberapa tafsiran oleh para ulama. Tapi ana singkat saja, yaitu tafsirannya gini yang mungkin dipilih adalah, yaitu an yalsiqal rajul ilyatayhi bil ard wa yansibu saqayhi wa fakhidhayhi wa yad'u yadayhi 'alal ard. Ini yang mungkin anda pilih, yang ini. Walaupun tafsiran lain juga benar juga. Gini aja. Atau serupa dengan ini. Jadi cara duduk syaitan adalah yalsiqar rajul al-yatahihi bil ard, yaitu seseorang menempelkan kedua belahan pantatnya di bumi. Menempelkan kedua belahan pantat di bumi, bukan dalam keadaan sila, tapi dalam keadaan wa yansibu saqaihi wa fakhidaihi. Kedua kakinya itu
tertancap gini, kayak kaki kanan pas tasyahud, kanan atau kiri kayak gitu juga. Kayaknya kalau antum yang contohin kayak terlalu bongsor deh. Biasanya yang agak kurusan bisa tuh, kalau yang gemuk nggak bisa itu. Atau namanya siapa? Marioto. Siapa namanya? Siapa namanya? Vicky. Line up-nya tuh gini. Vicky terus siapa? Sunardi ya? Hah? Siapa? Hari. Terus seberangnya langsung Hasan gitu. Iya. Itu line up-nya itu pas banget. Wakabayashi di situ. Ya, gitu. Ya kan, anda taunya Wakabayashi namanya. Fatwa, anda tahu namanya Fatwa, Masya Allah. Karena anda jadi ingat Dewan Fatwa, kalau lihat dia, kalau nggak ingat Wakabayashi, ingat Fatwa. Dewan Fatwa, ya. Jadi gimana? Ya, jadi kakinya tuh kayak kodok, ya, kayak kodok. Kayak kodok itu. Jadi bagian Ilyah itu maaf ya. Iya itu. Pantat pasangan pantat ini. Ilyah. Makanya disebut Ilyataihi, yaitu kedua belahan pantatnya. Belahan pantat dua. Itu di bumi, kemudian kakinya di sini gitu. Tadi kayak kodok gitu. Wa yad'u yadayhi 'al-ard, terus kaki tangannya di bumi. Ya kayak kodok gimana? Duduk tasyahud, duduk antara dua sujud kayak gitu. Allahu Akbar dulu kayak gitu. Orang pada ngeliatin, nih kayak bocil gitu kan. Kayak gitu. Ada juga tafsiran sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya uqbatus syaitan itu cuma cukup yad'u al-yatayhi ala aqibaihi bainas sajdatain, yaitu ketika dia meletakkan kedua belahan pantatnya kedua belahan pantatnya gimana? Antar dua sujud letakin pantatnya. Gini apa? Ala aqibai. Gimana sih ya? Jadi kedua tumitnya itu ya kayak kita duduk biasa ya. Duduk biasa coba. Coba duduk biasa, Mas Vicky coba. Kakinya dibelakangin semua. Gitu, Itu, ada yang bertafsirkan begitu. Yang sahih adalah bahwasanya kaki kanan nancep. Ini kaki enggak ditancepin. Gitu ya. Tapi tadi pilihan yang anda pilih wallah alam yaitu duduknya kodok kayak gitu, itu maka itu duduknya syaitan. Ya begitu. Dalam salat itu dilarang. Rasulullah melarang itu. Wa yanha an yaftarisha ar-rajul syukran bagi. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirash as-sab'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menempelkan kedua lengannya di lantai seperti binatang buas, anjing dan semisalnya, yaitu ketika dia sujud. Ketika dia sujud, ini nempel kayak gini. Enggak, ini kayak binatang buas. Maka ini terlarang. Tapi larangan semua ini larangan makruh. Larangan semua ini larangan makruh. Termasuk yang tadi duduk seperti itu larangan makruh hukumnya. Enggak sampai haram. Wa kana yakhtimu sholata bitaslim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menutup salat dengan salam. Apa salam maksud? Yaitu ucapan assalamualaikum, minimal itu. Adapun menolehnya maka sebagian ulama mengatakan ini sunnah, tidak sampai rukun atau wajib. Maka seseorang kalau dia tanpa nengok dia cuma assalamualaikum warahmatullahi itu udah cukup untuk menutup salatnya, ya begitu. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya, fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi. وفي حديث أبي سميد رضي الله عنه عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما من منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر لكن قال
hatta yuhadiya bihima furu'a udunaihi. Oke. Ya ini berarti ada 3 hadis. Ada 3 hadis. Taib wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah. Bahwa dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangan beliau setara kedua pundaknya. Kaif? Mengangkat kedua tangan beliau setara kedua pundaknya, mankib setara kedua pundaknya. Ketika beliau iftatahas shalah, ketika beliau iftitah, yaitu ketika takbiratul ihram, Allahu akbar gitu. Wa idza kabbara liruku', dan ketika beliau bertakbir untuk ruku', Allahu akbar. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah gitu. Adapun ketika beliau ingin sujud, maka beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Bangkit dari rakaat pertama atau ketiga, beliau tidak mengangkat tangannya. Dan ada mungkin riwayat yang ana tidak hafal, wallahu alam, untuk setelah tasyahud ya, maka angkat kedua tangannya untuk rakaat ketiga. Ya, pokoknya setelah tasyahud lah ya. Taib, di sini dikatakan, jadi kita lihat ada normalnya ada 3 spot dalam salat yang tangan diangkat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku', dan ketika bangkit dari ruku' menuju i'tidal. Taib, insyaallah mudah ini. Wa yarfa'u yadayhi, nah di sini wa yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma yukabbir. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima mankibaihi, sehingga beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak beliau. Sejajar dengan kedua pundak beliau. Thumma yukabbir, kemudian beliau bertakbir. Nah di sini ini riwayat ini, syuf lihat, antum lihat. Ada hal detail yang menjadi perbedaan antara hadis Ibnu Umar dengan hadis Abu Humaid. Sebutkan perbedaan yang sifatnya dakik ini, detail ini. Apa yang membedakan antara hadis Ibnu Umar dengan hadis Abu Humaid? Dari segi apanya, ikhwan? Dari segi ini. Bagaimana antum menjawab pertanyaan gini? Mana duluan? Angkat tangan dulu apa takbir dulu? Gitu. Paham? Coba lihat hadisnya. Ibnu Umar sama hadis Abu Humaid. Dari sini terjadi variatifnya pendapat para ulama. Kalau hadis Ibnu Umar ketika berpapasan paham enggak? Allahu akbar gitu. Kalau hadis Abu Humaid angkat dulu baru bertakbir. Allahu akbar. Paham? Ada yang belum paham gini. Lihat hadis Ibnu Umar dengan lafal idza. Hadis Abu Humaid dengan lafal thumma. Idza itu menunjukkan keselarasan antara A dengan B, antara perbuatan dengan perbuatan pas bareng idza. Ketika. Oke? Ini menunjukkan bahwa saya takbir mengucapkan Allahu Akbar dengan gerakan angkat tangan sama momentumnya. Ini hadis Ibnu Umar. Hadis Abu Humaid mana duluan? Angkat tangan duluan. Karena apa? Beliau mengangkat tangan hatta yuhadhi baina mankibai, sampai sejajar dengan pundak beliau. Kemudian beliau bertakbir. Imma gini, Allahu Akbar gitu. Atau bisa dipahami Allahu Akbar gitu. Paham enggak? Bisa dipahami.
Yang penting angkat tangan dulu. Ini yang pasti. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Oke, paham gak di sini, kan? Kalau mau ruku' versi Abu Humaid, riwayat Abu Humaid, Allahu Akbar gitu. Paham gak? Itu yang versi riwayat Abu Humaid. Kalau bangkit dari ruku' menuju i'tidal, kalau versi Abu Humaid, Sami Allah. Gimana? Sami Allahu liman hamidah gitu. Oke? Tapi kalau versi riwayat Ibnu Umar bareng semuanya. Maksudnya bareng dari awal ngangkatnya itu udah baca takbir. Semuanya benar, enggak bertentangan, ini enggak benar. Ini variatif aja. Ibnu Hajar menyatukan dua hadis dari perawi yang berbeda ini untuk mengindikasikan bahwasanya ini adalah amalan yang bisa antum pilih ini atau ini, semuanya benar. Gitu loh. Makanya benefitnya kita belajar kitab Ahaditsul Ahkam seperti ini, karena penulis akan menggabungkan hadis-hadis dalam satu konteks yang memang variatif dan kedua-duanya itu sahih dan kedua-duanya bisa diamalkan, gitu loh. Taib, hadis berikutnya, wali Muslimin an Malik bin al-Huwairits nahwu hadis Ibnu Umar walakin qala. Nah, ini beda lagi sekarang, perbedaan. Jadi dalam riwayat Muslim dari sahabat Malik bin al-Huwairits itu sama seperti hadis Ibnu Umar juga. Kriterianya ada yang sama, tapi ada perbedaan di sini. Perbedaannya perkataan walakin qala, berkata Malik bin Huwairits, hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Sekarang, pertanyaan tolong jawab. Apa persamaan hadis Ibnu Umar dengan Malik bin al-Huwairits dan apa perbedaan antara keduanya? Jadi sama ada kesamaan, ada perbedaan antara hadis Ibnu Umar dengan hadis Malik bin al-Huwairits. Sok dijawab ya tuh. Apa persamaan dan apa perbedaannya, ikhwan? Bismillah. Ini madu apa nih yang dikasih? Yang nyiapin siapa? Madu apa ini? Madu hutan. Pas cium ke ini bawa ada rasa laba-laba gitu. Ayo pelajarin, apa persamaan hadis Ibnu Umar dengan hadis Malik dan di mana perbedaannya? Di mana persamaannya, di mana pelajari ya? Fadhal. Gampang kok. Ayo. Mosong nggak ngerti? Ayo. Ayo ashabul wara, ayo yang paling belakang bisa nggak jawab? Ashabul shimal, ashabul yamin, ashabul kahfi, ashabul ukhdud. Fadhal, Pak Ari. Ya. Sengaja dengan telinga. Ahsanta, masya Allah, Pak Ari, barakallahu fik. Boleh pejamkan mata sekarang dan dan gambarkan di hatimu wajah ana. Na'udzubillah min dzalik. Oke, ahsanta. Jadi persamaannya hadis Ibnu Umar dengan hadis Malik bin Huwairits adalah sama-sama bacaan Allahu Akbarnya dengan gerakan angkat tangannya. Oke? Dan juga keterangan di spot-spot mana gitu di salat.
Nah, perbedaannya adalah kalau di hadis Ibnu Umar itu hanya menyatakan apa? Yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Ya, selaras sehingga kita pahami segini, gitu loh. Allahu Akbar gitu. Tapi kalau hadis Malik bin Huwairits dia katakan yuhadhiya bihi ma furu'a udhunaihi, yaitu yuhadhiya selaras dengan furu', yaitu furu' ya, cabang-cabang udhunain, yaitu pokoknya selaras dengan tangan. Makanya bisa gini, bisa gini. Ya begitu. Ya. Nah, adapun yang lemah adalah yang kayak gini nih. Ada orang langsung gitu. Wah, bakhil banget. Pelit banget seperti gitu. Jadi angkat dikit kenapa gitu kan? Coba tanya lihatnya antum Allah. Ada seperti irit banget nih orang. Kayak susah sedekah apa gimana nih orang. Enggak. Allahu Akbar. Ini minimal inilah gitu. Walaupun kalau di kayak gini ya sah salatnya sah. Cuman enggak sesuai sunnah Nabi aja gitu. Enggak, ya sah salatnya karena intinya tuh di takbiratul ihramnya. Itu yang paling yang menjadi rukun. Oke. Taib. Namun di sini ada juga sebagian ulama gini, kan kita tahunya bahwasanya ke sujud itu tidak ada angkat tangan. Tidak ada angkat tangan karena Ibnu Umar dalam riwayat menyebutkan wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Rasulullah SAW tidak melakukan angkat tangan itu di sujud. Sehingga sebagian ulama di antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lainnya mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika ingin sujud dan ketika bangkit dari sujud. Begitu. Namun beberapa dari ulama mereka mengatakan bahwasanya di dua kondisi ini, yaitu sebelum sujud dan berdiri dari rakaat sebelumnya, itu ngangkat tangan. Karena ada riwayat juga di sini Malik bin Huwairits, riwayat ini nih, yang hadis yang terakhir ini. Itu dalam keterangan Malik bin Al-Huwairits dikatakan bahwasanya beliau yaitu Malik bin Huwairits melihat Nabi SAW mengangkat tangannya ketika salatnya, ketika ruku', ketika mengangkat kepala dari ruku', ketika sujud dan ketika mengangkat kepala dari sujud, yaitu ke rakaat berikutnya. Ini riwayat Malik bin Huwairits. Ya, dan ini riwayat Malik bin Huwairits, ini riwayat Muslim. Dan Ibnu Hajar mengatakan innahu asahhu ma waqaftu alaihi min al-ahadits fi ar-raf'i fi as-sujud. Hadis Malik bin Huwairits ini adalah yang paling sahih yang saya bisa temukan dari hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan setelah mengangkat diri dari sujud, yaitu menuju rakaat berikutnya. Begitu. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya ar-rafa', hadis tentang mengangkat tangan menjelang sujud, itu diriwayatkan dari 10 sahabat. Ini Masya Allah, agak gharib juga gitu. Mungkin baru dengar kita, tapi ya begini ahli hadis. Ya, walaupun dan ini disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi. Ala kulli hal, namun memang yang lebih masyhur sebagaimana riwayat Ibnu Umar, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu di menjelang sujudnya. Wallahu a'lam. Ini menjadi khilaf di antara ulama, tapi Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau menisbatkan pendapat tidak angkat tangan menjelang sujud dan tidak angkat tangan saat switching rakaat
Itu pendapat jumhur ulama, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, wallahu a'lam. Baik, kita menuju hadis terakhir, fadhal. Bismillah. Antum baca gimana tadi? Fawadu'a yadahul yumna ala? Enggak, ala yadihil yusra. Ala yadihil yusra. Aha. Ya, taib, ahsant. Jazakallah khair. Di sini an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fawadda'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya. Taib. Dan ini tanpa adanya tahdid al-mahal, yaitu penyebutan pembatasan tempat diletakkannya tangan. Ya. Maksudnya apakah di gini banget atau gini banget gitu. Al-muhim di dadanya. Ya, di sini di dadanya. Ya kan? Ala sadri. Ini dadanya. Nah, di sini yang menjadi ada sedikit polemik di beberapa kalangan bahwasanya pandangan di sini hadis 492, di sini kan sahih hadisnya. Sahih hadisnya. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Ya, antum bisa lihat di footnote. Ya. Hadis dhaif. Ibnu Hajar menganggap ini hadis sahih. Atau Ibnu Hajar membiarkan begitu saja hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah. Tapi sebagian ulama menyatakan hadis ini sahih. Sebagian ulama menyatakan hadis ini dhaif. Nah, ada juga riwayat bahwa saya tempat diletakkannya tangan ketika antum sedekap tahta sadri fawqa surrah, di bawah dada di atas pusar. Antum biasa begitu, ana yakin? Ya enggak? Enggak. Nah, di atas pusar, ya enggak? Dada itu kan bagian paru-paru gini loh. Ini dada. Nah, ini dada nih. Paham? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang kayak gini ini hadisnya dhaif. Yang riwayat Ibnu Khuzaimah nih. Ala sadri, sadr ini sadr dada. Nah, tahta sadr ini tempat yang six pack gitu, bagi yang belum bulat perutnya. Ya. Terus surah itu pusar. Di sini sebagian ulama mengatakan di sini. Yang mendhaifkan riwayat yang gini di sini. Ya, begitu. Tahta sadr di bawah dada, fauqa surah di atas pusar. Ini suatu riwayat dalam pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Dalam redaksi Abu Dawud As-Sijistani dalam Masail Abu Dawud terhadap pertanyaan terhadap Imam Ahmad, sami'tu Ahmad su'ila an wad'i. Saya pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang bagaimana meletakkan tangan itu gimana. Maka kata Imam Ahmad, fauqa surrati qalilan, di atas pusar sedikit. Wa in kanat tahta surrati fala ba'sa. Kalau misalnya di bawah pusar, enggak apa-apa. Paham? Coba antum lihat misalnya Syekh siapa ya? Syekh Sudes apa ya? Pas di imam. Malas nyari malas. Antum aja cari sendiri. Atau kalau lihat beberapa syekh, misalnya Syekh Sudes, kalau salah ya. Itu kalau ini kayak gini nih. Di bawah pusar ya, Syekh Fauzan gitu. Iya, beberapa masyayikh yang ada di belakang, ya pokoknya di Saudi Arabia, beberapa masyayikh kibar itu kayak gini, Itu mungkin kita lihat
ini lagi apa kok gini dong. Karena di Indonesia ini itu karena itu pendapatnya Imam Ahmad juga boleh gini. Ya. Kalau di Indonesia kan gini. Pendapat Imam Syafi'i atas salah satu riwayat dari Imam Syafi'i gitu. Ya. Dan Ibnu Khuzaimah itu mazhab Syafi'i. Makanya di kita umumnya kayak gini itu menunjukkan malah lebih khusyuk, ya enggak? Paham enggak? Allah. Ya, biasanya orang-orang yang kalau di kelas itu bangkunya paling depan. Ya, terus rambutnya keriwur-keriwur karena pakai peci mulu. Akhirnya soleh banget nih orang. Allah. Sah, gitu kan? Asik. Kayak gini. Ya. Nah, itu riwayat ini Ibnu Khuzaimah. Karena Ibnu Khuzaimah ini mazhabnya Syafi'i. Ahli hadis yang mazhab Syafi'i, Ibnu Khuzaimah. Ibnu Hajar juga Syafi'i, maka pakai hadis Ibnu Khuzaimah, pakai dada mazhab Syafi'i, pakai dada gini. Dan juga dalam salah satu riwayat Syafi'iyah, Imam Syafi'i, salah satu riwayatnya adalah yaitu tahta sadri fawqa surah. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri ada gini, ada gini. Oke. Nah, kalau bagi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan bahwasanya tahta surah enggak apa-apa, di bawah pusar enggak apa-apa. Imam Nawawi kemudian mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i itu merojihkan pandangan Imam Ahmad juga, yaitu di sini dan di sini. Gitu. Ini dan di sini. Gitu ya, kawan. Nah, ada juga riwayat dari mazhab Syafi'i juga bahwasanya tempatnya di bawah pusar. Itu juga mazhab Hanafi. Ya, jadi khilaf di antara. Nah, hanya saja wallahu alam pandangan bahwasanya di sini ada pendapat Ali bin Abi Thalib, perkataan Ali bin Abi Thalib, inna minas sunnati fi sholati wada'al akuffi 'alal akuffi tahta surah. Sesungguhnya termasuk di antara sunnah bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah meletakkan lengan dengan kaf, yaitu meletakkan ini. Kaf dengan kaf. Ini kaf nih. Alal akuf, al-kuf. Tahta surah di bawah pusar. Ini adalah riwayat atau ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Tapi ini hadis dhaif. Ini adalah riwayat untuk Ali bin Abi Thalib dhaif. Cuman kalau misal kita mengikuti riwayat ini, maka kita lihat para masyayikh dan ulama, terutama mazhab Hanbali, mereka yang sedekapnya itu di bawah pusar, mesti kayak gini sedekapnya. Enggak gini. Oh gini. Ya. Kok kayak gini mah kayak Ade Rai mau foto gitu kan. Enggak gini. Ya. Ya antum lihat aja, antum cari misalnya sedekap Syekh Sudes atau gimana. Kayak gini. Di bawah. Kayak gini. Ya. Jadi itu juga dalam beberapa kitab-kitab Masail Imam Ahmad. Imam Ahmad memang menyatakan seperti itu. Bahwasanya sedekapnya di bawah surah itu labas, enggak apa-apa. Al-muhim, wallahu alam. Kalau kita umumnya gimana? Ya di atas pusar, di bawah dada gitu ya biasa ya. Normal gitu. Gitu. Ala kulli hal. Ya ini salah satu sunnah dalam salat, wallahu alam. Ya mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjut pada pekan berikutnya باذنillah taala. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.